Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bangun datar, yakni segi 4 untuk matematika kelas 7. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, macam-macam bangun segi 4, lalu menghitung keliling dan luas dari bangun segi 4 itu sendiri. Seperti apa? Yuk kita simak video kali ini. Bangun segi 4 yang pertama adalah persegi. Persegi adalah segi 4 yang mempunyai sisi sama panjang. Tempat sudutnya juga sama besar, yakni 90 derajat. Ciri-ciri lainnya, selain semua sisi sama panjang dan sudutnya sama besar, setiap diagonal membagi dua segitiga sama besar atau kongruen. Kedua diagonalnya sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Diagonal contohnya adalah garis AC dan BD. Untuk menentukan luas dan keliling suatu persegi, misalnya AD adalah sisi dari persegi, maka keliling atau K rumusnya adalah 4 dikali sisi. Lalu untuk mencari sisi, jika diketahui keliling, rumusnya adalah keliling dibagi 4. Untuk mencari luasnya, hanya tinggal mengalihkan saja sisi dikali sisinya. Berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dan berhadapan yang sama panjang. Ciri-ciri lainnya, semua sudutnya siku-siku. Kedua diagonalnya yakni AC dan BD membagi dua bagian sama panjang. Lalu kedua diagonal tersebut juga sama panjang. Oh iya, contoh-contoh sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ini adalah AD dengan BC serta AB dengan DC. Untuk menentukan ruas dan keliling dari persegi panjang, jika diketahui AD sebagai panjang dan DC sebagai lebar, maka rumus kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Lalu untuk luasnya rumusnya adalah panjang dikali lebar. Berikutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Contohnya, BC yang sejajar dengan AD atau DA, lalu ada AB yang sejajar dengan CD. Ciri-ciri lainnya, yakni sudut yang berhadapan sama besar, contohnya sudut A dan sudut C, serta sudut B dan sudut D. Diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang kongruen atau sama besar. Lalu jumlah kedua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sebagai contoh, sudut A ditambah sudut D yang saling berdekatan itu totalnya adalah 180 derajat. Untuk menentukan luas dan keliling jajar genjang, untuk kelilingnya, misalkan jajar genjangnya adalah ADCB dengan AD-nya sebagai alas, maka untuk menghitung kelilingnya kita hanya menghitung sisi yang berwarna hitam saja. Berarti AB ditambah BC ditambah CB ditambah BA. Seperti itu. Kemudian untuk mencari luas, yakni tinggal kita kalikan saja alas dikali tinggi. Bangun datar selanjutnya adalah trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Trapesium di sini memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah trapesium sama kaki. Seperti ini. Ciri-cirinya bisa terdiri atas sebuah persegi atau persegi panjang dan segitiga siku-siku yang kongruen. Kemudian sudut BAD itu sama dengan sudut ABC, BAD dan ABC itu sama besar. Sudut ADC sama dengan sudut BCD, berarti sisanya. Lalu sudut BAD ditambah sudut ADC itu totalnya 180 derajat seperti tadi yang berhadapan totalnya 180 derajat sudut A dengan sudut B, kemudian
sudut ABC ditambah sudut BCD atau sudut B dan sudut C juga totalnya adalah 180 derajat. Kedua diagonalnya, diagonal AC yang ditarik, kita tarik garis dari A ke C, lalu BD kita tarik garis dari B ke D, itu sama panjang. Selanjutnya adalah trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku terbentuk dari satu persegi atau persegi panjang dan sebuah segitiga siku-siku. Di sini contohnya trapesium ABCD. Kemudian memiliki tepat dua sudut siku-siku, yakni pada gambar adalah sudut BAD dan sudut ADC atau sudut A dan sudut D. Lalu sudut BAD ditambah sudut ADC atau sudut A ditambah sudut D adalah 180 derajat. Lalu sudut ABC dan sudut BCD atau sudut B dan sudut C juga kalau kita jumlahkan totalnya 180 derajat. Lalu trapesium sembarang. Trapesium sembarang terbentuk atas beberapa bangun datar. Lalu sudut BAD dan sudut ADC-nya seperti tadi yang berhadapan sudut A dan sudut D itu 180 derajat, lalu sudut B dan sudut C adalah 180 derajat. Untuk menentukan luas dan keliling dari trapesium, untuk kelilingnya kita jumlahkan saja sisi yang berwarna hitam ini. Dari AB, kemudian ke BC, kemudian ke CD, kemudian ke DA. Lalu untuk menentukan luas, karena di sini terdapat sisi yang sejajar, kita jumlahkan sisi yang sejajar tadi, di sini yang alas dan yang atas, A ditambah B, kemudian kita bagi 2, lalu dikali dengan tingginya. Lalu ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Kemudian ciri-ciri lainnya, sisi-sisi yang berhadapan juga sejajar. Sudut yang berhadapan juga sama besar. Tiap diagonal membagi belah ketupat menjadi dua segitiga sama besar. Kedua diagonal ini berpotongan membentuk sudut siku-siku yang pusatnya di O. Untuk menentukan keliling dari belah ketupat, seperti bangun datar yang lain, kita jumlahkan saja sisi-sisinya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Lalu untuk luasnya, kita menentukan dari diagonalnya atau garis yang merah ini. Ada diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2. Kita kalikan, kemudian kita bagi 2. Lalu yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang merupakan segi 4 dengan dua pasang sisi yang sama panjang. Ciri-cirinya, sudut di antara sisi-sisi yang tidak sama panjang adalah sama besar. Satu diagonal membagi layang-layang menjadi dua segitiga sama kaki, dan diagonal lain membagi segitiga menjadi dua segitiga yang sama besar. Diagonal layang-layang juga tegak lurus satu sama lain, yang pusatnya di O. Untuk menentukan luas dan keliling layang-layang, kita jumlahkan juga sisi yang berwarna hitam ini. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Kemudian untuk luasnya sama seperti belah ketupat, ada diagonal 1 dan diagonal 2, kita kalikan lalu kita bagi 2. Berikut ini merupakan contoh dari bangun segi 4. Contoh yang pertama, kita akan melakukan menghitung besar dari suatu sudut. Di sini ada gambar jajar genjang ABCD dengan sudut B atau ABC itu adalah X plus 40 dan sudut DAB atau sudut A adalah X. Tentukan nilai X-nya. Seperti yang ada di keterangan sebelumnya bahwa kedua sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Artinya sudut ABC ditambah sudut DAB itu sama dengan 180 derajat. Yang ini ditambah ini itu 180 derajat karena dia juga sehadap ya. Kita masukkan saja ABC-nya adalah X plus 40 dan DAB-nya adalah X sama dengan 180. Di sini ada X ditambah X
ditambah 40 sama dengan 180. X tambah X adalah 2X. Kita jumlahkan sama dengan 180, kita pindahkan 40-nya. Sehingga kita dapat 2X sama dengan 140. X diperoleh adalah 140 dibagi 2, sehingga X adalah 70. Kemudian, besar sudut jika bangun segi empatnya adalah layang-layang, seperti ini. Tentukan sudut A ditambah B. Nilainya berapa? Kita harus menentukan dulu. Berapakah sudut yang ada di A sini dan yang di B sini? Pada layang-layang, ada salah satu sifat di mana sudut A sama dengan sudut C. Hanya salah satu saja ya, sudut D dan sudut B itu tidak sama dalam layang-layang. Sehingga sudut C-nya kita bisa peroleh, yakni nilai B adalah 112 derajat, yang sama dengan A. Kemudian, total seluruh sudut pada layang-layang adalah 360 derajat. Ini berlaku juga untuk segi empat yang lain ya. Jadi semuanya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, itu kalau dijumlahkan adalah 360 derajat. Jadi, untuk mencari sudut B atau nilai A, kita kurangkan saja 360 dikurang sudut-sudut yang sudah kita ketahui. Sudut A, sudut C, dan sudut D. Kita jumlahkan ketiga sudut ini diperoleh 310 derajat. Maka A-nya atau sudut B-nya 360 dikurang 310 adalah 50 derajat. Lalu, kita akan menentukan keliling dari bangun ini. Ini adalah bangun persegi panjang dengan panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya 3 cm. Dengan rumus keliling persegi panjang, 2 dikali panjang ditambah lebar, kita masukkan panjangnya 6 dan lebarnya 3. Kita peroleh 18 cm. Lalu, bagaimana dengan bentuk belah ketupat? Di sini diketahui panjang AB-nya 3 cm, sementara yang lainnya tidak ada. Pada belah ketupat, karena semua sisinya sama panjang, maka AB, BC, CD, dan AD itu sama-sama 3 cm. Jadi kelilingnya adalah kita jumlahkan saja semua sisi yang berwarna hitam ini. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, sehingga kita dapat 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 adalah 12 cm. Lalu luas, di sini ada bangun layang-layang. Menentukan luas dari bangun layang-layang ini, kita menggunakan rumus diameter 1 kali diameter 2 dibagi 2. Di mana diameter satunya adalah 5, diameter 2-nya adalah 12. Boleh dibalik, tidak apa-apa. Jadi 5 dikali 12 dibagi 2. Kita peroleh 60 dibagi 2, sehingga menghasilkan 30 cm persegi. Lalu yang terakhir, luas dari bangun ini adalah trapesium. Yang diketahuinya, sisi sejajarnya adalah AD dengan BC ya, bukan DC dengan AB karena dia tidak sejajar. AD dan BC. Dengan AD panjangnya 3 cm, BC adalah 6 cm, dan tingginya yang ada di sini itu 2,5 cm. Kita hitung luasnya, rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi, atau AD dikali BC dibagi 2 lalu dikali tinggi. Kita jumlahkan 3 ditambah 6 dibagi 2, kita peroleh 9 dibagi 2 adalah 4,5, kita kali 2,5 hasilnya 11,25 cm persegi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.